Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini, malam ke-20 Ramadan ya Ustaz ya? Atau malam ke-21? 20. Malam ke-20 ya. Kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di acara spesial Ramadan kita, yaitu Takjil Tanya Jawab Islam. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah hadir guru kita, Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Abu Yusuf Badbima hafizahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang sudah bergabung bersama kami secara online di channel Abu Yusuf Badbima Official, baik via Facebook maupun via YouTube. Kami ingatkan sebagaimana biasa, untuk memberikan pertanyaan terbaiknya bisa komentar langsung lewat kolom komentar yang telah tersedia di Facebook maupun di YouTube. Kemudian kami dari tim Abu Yusuf Badbima Official mengucapkan ahlan wa sahlan, dan semoga kita senantiasa masih diberikan kesehatan ya, kemudian masih diberikan kekuatan, di mana banyak di antara kaum muslimin sekarang lebih meramaikan mal-mal, tempat belanja ya, soft masjid semakin kurang. Maka kita yang masih diberikan keistiqomahan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, dan kita berharap semoga Allah SWT tetap memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga keistiqomahan sehingga kita semua mampu melaksanakan atau menjalankan ibadah ini, ibadah puasa Ramadan sampai hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasa, insyaallah pada penghujung acara kita, yaitu Takjil Tanya Jawab Islam pada malam hari ini, sebagaimana biasa akan ada pembagian hadiah, yaitu buku sebagai kategori penanya terbaik insyaallah. Baik, alhamdulillah, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Kita langsung saja Ustaz ya. Bismillah. Ya. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang masuk di YouTube nih. Bismillah, terkait dengan mayoritas masyarakat kita bermadhab Syafi'i, jadi adapun duduk tasyahud akhir salat 2 rakaat adalah duduk tawarruk. Apakah tidak dikatakan menyelisihi imam ketika ada yang bermakmum di belakangnya dan dia duduk iftirash pada salat 2 rakaat? Apabila dikaitkan dengan ada sebagian ustadz yang berpendapat bahwa dianjurkan kunut. Oh ya, ini dia sudah masuk pertanyaan kedua Ustaz terkait kunut. Jadi bagaimana yang pertama nih Ustaz? Apakah tidak menyelisihi imam ketika ada yang bermakmum di belakang dan dia duduk iftirash pada saat sholat 2 rakaat? Iya, tidak termasuk menyelisih imam. Terkait dengan apa yang ditanyakan, kita duduk iftirash dan imam duduk tawarruk tidak termasuk menyelisih apa? Imam. Karena duduknya itu hukumnya adalah sunnah. Nabi SAW telah menjelaskan hal-hal yang diikuti imam. Di hadits saya pernah sebutkan, ketika Nabi SAW menyebutkan, Inna maju ilal imam liutama bih. Sungguh, imam itu ia dijadikan sebagai imam, yaitu untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Iya. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Iya, menjelaskan padahal apa yang kita mengikuti imam. Pada hal-hal apa yang kita mengikuti imam. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, hal-hal yang harus kita ikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Maka apabila dia imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila dia ruku, maka rukulah. Tidak boleh imam ruku atau imam sujud baru kita ruku. Lihat, perhatikan. Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila ruku, maka ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku farfa'. Apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku, angkat. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila dia sujud, maka sujudlah. Ya? Maka sujudlah. Wa idza rafa'a ra'sahu ya minas sujudi farfa. Apabila dia angkat kepalanya dari sujud, maka angkat juga. Maka angkat juga. Ini rincian. Demikian pula dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan dengan lafaz kata Nabi SAW dari hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi SAW, inna maju ilal imam liutamma bih. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan wa shallu julusan. Apabila dia ruku, maka ruku. Apabila dia angkat kepalanya dari ruku, maka angkat kepalanya. Apabila imam solat duduk, maka solatlah duduk. Maka solatlah apa? Duduk. Ini dalam hal apa? Gerakan secara umum. Adapun dalam masalah yang sunnah, sekarang misalnya kita solat begini. Kalau kita berdalil nanti dengan, karena madhab Syafi'iyah harus kita ikut semua begitu. Berarti nanti kalau imamnya setelah takbirat, setelah ruku, menyimpan tangannya ke sini, berarti kita juga menyimpan walaupun kita tidak berpendapat. Berarti kan begitu? Enggak, ini kan tidak masuk semua dalam situ. Yang kita ikuti yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ikuti. Itu wallahu alam. Wallahu alam. Baik. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah mimisan dapat membatalkan puasa? Tadi ada yang kedua. Oh ya, Afan. Dikaitkan dengan Ustadz yang berpendapat bahwa dianjurkan kunut mengangkat tangan mengikuti imam agar tidak membuat perhatian ketika menyelisih imam tidak kunut. Bagaimana pendapat Ustadz terkait dua perkara di atas? Maksudnya tadi yang dengan yang duduk iftiros tadi Ustadz. Kan kita nukil Ustadz. Saya enggak suka menilai Ustadz. Iya. Saya disuruh nilai Ustadz yang berpendapat. Ya, bukan hak saya. Siapa tahu Ustadz di situ, Ustadz Masya Allah. Iya, dia ada pertimbangannya lebih besar di tempatnya atau gimana. Iya. Nggak berani kita nilai orang. Jelas kita cuma jelaskan saja. Iya. Cuman jelaskan saja. Baik, kalau gitu kita lanjut Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah mimisan dapat membatalkan puasa dan apa dalilnya Ustadz? Mimisan. Ada hadisnya terkait dengan mimisan. Iya. Cuman yang saya bahas, yang kami dapat di pembahasan semua tentang puasa Ramadan, iya, bahwa ar-ru'ab, mimisan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena hadis terkait dengan mimisan itu dhaif. Hadis terkait dengan mimisan dia membatalkan puasa itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Iya, itu bisa dilihat di yang kita bahas di tentang puasa di bulan Ramadan.
tentang puasa di bulan Ramadan. Iya. Dan dijelaskan lagi, di antara yang lebih menguatkannya lagi bahwa orang yang keluar mimisannya itu tidak membatalkan wudhu, yaitu apa yang dikatakan oleh tidak membatalkan puasa, apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ia membatalkan puasa itu yang masuk, bukan yang keluar. Ia membatalkan puasa itu adalah yang masuk, bukan yang keluar. Sekarang mimisan masuk atau keluar? Keluar, kecuali habis keluar kita masukkan lagi. Nah, itu batal. Karena kita masukkan lagi yang keluar. Itu wallahu alam. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Terkait dengan mimisan. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah buang air kecil ada keluar cairan kayak air mani, cuman encer dan agak bening, Ustadz. Apakah wajib mandi junub? Itu bukan air mani namanya. Itu yang keluar setelah kencing itu wadi. Iya? Dipahami kan? Kan yang keluar dari seorang itu ada air kencing, ada mani, ada madi, ada wadi. Iya. Mani yang keluar penuh semangat, ada syahwat. Kalau madi yang keluar kan ada syahwat, tapi tidak semangat keluarnya. Tidak semangat keluarnya. Kental. Iya. Licin. Tidak semangat keluarnya. Tiba-tiba sudah ada. Kalau kita memikirkan mencium istri, atau bercumbu, atau memikirkan hal yang ke arah situ. Itu keluar yang licin. Ada yang keluar, ada wadi. Wadi ini yang keluar pas setelah kencing. Biasanya warna keruh. Itu namanya apa? Wadi. Itu tidak mewajib. Semua yang keluar ini tidak ada yang mewajibkan mandi kecuali mani. Tidak ada yang mewajibkan mandi kecuali apa? Mani. Semuanya hanya mewajibkan wudu. Wallahualam. Bagaimana hukumnya seorang anak memandikan orang tuanya karena orang tua anak tersebut sudah tidak mampu berjalan ke kamar mandi? Alhamdulillah, Masya Allah, itu termasuk berbuat baik pada orang tua. Dulu kita dimandikan oleh orang tua kita, masa sekarang kita tanya? Ya. Itu harus kita lakukan. Berarti tidak ada batasan aurat begitu, Ustaz, kalau misalnya kita memandikan orang tua? Tetap aurat kita tetap tutup ada. kan. Tutup. Nah, auratnya di sini dari pusar sampai Ya. lutut. Ya kita pakaikan sarung baru kita mandikan. Kemudian Ustaz, apakah boleh pada saat iktikaf di malam hari kita tidur beberapa saat atau pulang ke rumah untuk makan, Ustaz? Dan jika iktikaf di siang hari kita pulang ke rumah untuk mandi, Ustaz, apakah boleh? Gimana? Berputar. Ulang. Apakah boleh pada saat iktikaf di malam hari kita tidur beberapa saat atau pulang ke rumah untuk makan, Ustaz? Di malam hari. Di malam hari ini. Dan jika iktikafnya di siang hari, kita pulang ke rumah untuk mandi, apakah itu dibolehkan, Ustaz? Iktikaf di malam hari jika di siang hari. Jadi dia iktikaf cuma siang. Yang pertama tadi dia iktikaf cuma malam. Malam, ya. Misalnya dia cuma iktikaf malam saja. Siang tidak. Siang tidak. Nah, boleh nggak dia tidur malamnya? Ya boleh. Ya. Nah, tapi boleh nggak dia pulang makan dulu? Iya. Batal iktikafnya. Kalau iktikaf siang hari, ya. Terus kalau siang hari pulang ke rumah untuk mandi dulu, Ustaz. Enggak. Iya. Enggak pulang ke rumah. Iya. Mandi di tempat iktikaf. Nanti kita ketemu istri lagi saat mandi. Panjang cerita. Baik. Kita lanjut pertanyaan. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta kepada saudara kandung yang mana kondisinya sangat membutuhkan dan layak diberikan zakat, Ustaz? Kalau enggak wajib kita nafkahi, boleh. Kita kasih. Bagaimana posisi imam saat sholat jenazah jika jenazahnya laki-laki atau perempuan, dan apakah disyariatkan mengangkat tangan saat takbir? Iya, kalau laki-laki di kepala
Kalau perempuan di dada. Itu posisi imam saat dia mensolati apa? Jenazah. Laki-laki di kepala, perempuan di dada. Itu posisinya. Kemudian apakah tangan diangkat atau tidak saat setiap takbir? Mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan sunnah diangkat. Mereka berdalil dengan hadits asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Ibnu Umar kalau belum mensolati jenazah belum angkat tangan setiap takbir. Wallahu a'lam. Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Bolehkah dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Id? Iya. Ada waktu wajib, ada waktu boleh. Waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri adalah sebelum imam keluar untuk sholat Id. Ya waktu boleh dikedepankan sehari atau 2 hari sebelumnya. Adapun 3 hari sebelumnya tidak boleh karena tidak ada contohnya. Kemudian Ustaz, saya mempunyai seorang kakak perempuan yang sedang sarampah, yang dimana beliau tidak boleh terkena air. Di saat yang sama beliau ingin mandi junub sebab ingin melanjutkan puasanya. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz? Apakah tetap mandi junub seperti pada umumnya atau ada keringanan? Nah, dia diringankan. Dia dibolehkan untuk bertayamum. Dia dibolehkan untuk bertayamum. Iya. Ini kan jelas kalau dalam syariat kita. Ketika ada doror dalam menggunakan air, maka boleh kita bertayamum. Maka boleh kita bertayamum. Afwan Ustadz, jika safar, sholat di jamak kosor. Tapi apakah boleh saya tidak mengkosor sholat saya, tetapi sholat seperti biasa? Seperti keadaan saya tidak safar. Mana lebih utama Ustadz? Kalau kita bertanya boleh-boleh, tapi lebih utama kita ambil keringanan dari Allah. Saat itu, karena kita tidak safar terus. Jadi saat safar kita ambil keringanan dari Allah itu lebih utama daripada kita sholat sempurna. Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat saat Fatu Makkah, belum tidak pernah sholat sempurna kecuali setelah kembali ke Madinah. Demikian pula di seluruh safar dari safar Nabi kita Muhammad SAW. Iya, wallahualam. Jadi kalau Nabi saja manusia sempurna, ya sudah dijamin masuk surga, dihapuskan dosanya, masih mengambil keringanan dari Allah, apatah lagi kita Ustaz ya. Masya Allah. Baik. Kemudian nih Ustaz, masih dari penanya yang sama, minta saran nama anak perempuan Ustaz. Iya, wallah. Karena kita mau, biasanya kalau kita kasih tidak cocok karena saya mau huruf awalnya begini kan. Jadi ya huruf apa kita mau? Biasa begitu. Karena orang maunya hurufnya harus begini. Kadang kita kasih jadi tidak cocok dengan huruf yang dia mau. Iya. Jadi saya tanya huruf apa kita mau? Jadi kalau memang tidak bisa ini Ustaz, misalnya tidak bisa ya. Iya. Nasihat maksudnya untuk menentukan anak itu sebaiknya seperti apa? Mungkin nama Tidak bisa tentukan anak. Allah yang tentukan itu anak. oh, namanya maksudnya Oh, iya. mungkin nama sahabiat yang Iya. soleha apa gitu. Iya, jelas nama itu kan kalau mengandung makna yang baik itu namanya tafaul. Kita apa istilahnya? Tafaul itu lawan dari tatoyur. Iya, kata Nabi SAW, khairuha al-fa'lu. Yang terbaiknya adalah tafaul. Tafaul itu lawan dari tatoyur. Apa itu tatoyur? Menganggap jelek sesuatu dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Itu namanya tatoyur. Lawannya itu tafaul. Tafaul itu artinya kita memberikan sesuatu yang terbaik. Dengan itu nanti kita, Masya Allah, berkeinginan bahwa berniat dan berharap dengan baiknya nama ini, orangnya juga akan baik. Begitu. Jadi nama itu yang terbaik dengannya supaya kita tafaul dengannya. Wallahualam. Apakah termasuk kesyirikan jika kita bersolawat kepada Nabi dan berharap langsung untuk syafaatnya tanpa menyandarkan terlebih dahulu kepada Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, kita bersalawat ya pertama karena beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan memenuhi janjinya. Bahwa siapa yang bersalawat kepada Nabi nanti akan mendapatkan apa? Syafaat Nabi SAW di antaranya. Ya, dia akan mendapatkan pahala dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan beribadah kepada Allah.
apakah seorang yang tidak iktikaf berpeluang juga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan apakah diwajibkan mandi setelah pulang dari melayat, Ustaz? Berarti dua lagi. Ya, dua. Pertanyaannya bercabang nih, tidak di satu dua kan? Iya. Kalau orang yang tidak itikaf, apakah juga akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Iya. Tidak ada yang menghalanginya dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya man qama Lailatul Qadar. Siapa yang berdiri salat, beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, kan itu disebutkan. Tidak ada dibilang itikaf. Iya, tidak harus itikaf. Walaupun supaya kita pasti mendapatkannya, kita itikaf. Karena kalau kita fokus di 10 hari terakhir, ya pasti kita dapat, begitu maksudnya. Tapi bukan berarti orang yang tidak itikaf tidak dapat. Iya, bukan berarti seperti itu. Karena tidak ada dibilang harus itikaf baru dapat. Tidak. Apa saja keutamaan dari iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan? Nanti besok. Baik. Ada kajiannya besok. Jadi jawabannya itu yang insya Allah akan dijelaskan secara rinci oleh Ustadz kita di kajian Majelis Syahr Ramadan, Ustadz ya. Bukan. Besok kan ada kajian setelah asar di sini. Oh, Fikih itikaf. saya yang kurang update nih. Iya. Jadi, Baik. tentang Fikih itikaf. fikih itikaf. Jadi bagi siapa yang bertanya nih, Bapak Muhammad Agung, ya, saya baru dapat informasi karena beliau yang isi, jadi beliau yang lebih tahu jawabannya. Insya Allah besok ya, Bapak untuk mendengar dan menyimak penjelasannya fikih itikaf. Bolehkah kita itikaf di rumah saja di 10 malam terakhir atau harus di masjid, dan kapan mulainya? Firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan itikaf, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian beritikaf di masjid. Itikaf itu syaratnya di masjid, tidak di rumah. Tidak di rumah. Memang syaratnya seperti itu. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwa itikaf itu fi masjid Jum'ah. Di masjid yang ada sholat Jumatnya. Bukan hanya masjid jamaah. Bukan hanya masjid yang ada sholat berjamaah. Tapi masjid yang ada sholat Jumatnya. Sampai seperti itu. Jadi harus di masjid. Tidak sah di rumah. Tidak sah di rumah. Kemudian berikutnya tadi. Kemudian Ustaz, dan kapan mulainya? Mulainya besok malam. Nabi SAW masuk pas matahari maghrib malam hari 20, malam 21. Besok berarti. Kan ini kan malam 20. Berarti besok kan 20. Ramadan. Terbenamnya matahari besok. Disitulah mulai masuk itikaf. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kakak anak cacat beberapa tahun ini dapat zakat fitrah, tapi tidak termasuk salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bagaimana Ustadz? Apakah boleh diterima? Kenapa kita bilang tidak masuk? Kaya. Kakak. Mungkin masih tanggungan orang tua Ustadz karena cacat. Iya. Cacat kan dia tidak mampu. Meskipun masih tanggungan orang tua. Iya, penting dia miskin. Kecuali orang tuanya juga kaya memberikan kecukupan untuknya. Nah. Kemudian Ustaz, bagaimana sikap kita tatkala mendapati dukun meninggal di dekat rumah? Alhamdulillah. Hilang lagi kejahatan. Kita terhenti dari kejahatan. Iya. Beristirahat lagi para hamba Allah. Kemudian Ustaz, apakah cambang bagi laki-laki termasuk bagian dari jenggot? Jazakallah khairan. Kalau bersambung dengan jenggot ya bagian. Ini kan cambang maksudnya di sini itu. Ya. Iya. Jenggot. Saya pengurus masjid. Bolehkah saya menerima zakat fitrah sebagaimana kebiasaan masyarakat di tempat saya? Kalau kita miskin, boleh. Karena zakat fitrah kata Nabi SAW apa? Tu'matan lil masakin. Makanan untuk orang miskin.
Bagaimana hukum arisan dalam Islam, Ustadz? Arisan apa? Tidak boleh ke umum. Iya, kalau arisan emas, tidak boleh. Barang riba tidak boleh dibayar cicil. Karena emas itu harus ada barang, ada uang, langsung diterima. Perak, tidak boleh arisan. Adapun kalau yang ditanya adalah arisan barang yang selain barang riba, arisannya apa misalnya yang orang biasa? Arisan kan barang. Hmm? Hah? Peralatan rumah tangga? Iya, boleh. Tidak ada masalah. Atau uang, boleh. Bismillah, terlepas dari perbedaan dijaharkan atau syir, apakah basmalah wajib dibaca di awal surah Al-Fatihah dan awal surah lain dalam sholat? Dan apa hubungan an-niyah meratap dengan tahlilan, Ustaz? Berarti dua pertanyaan ya. Pisahkan dulu, Numan. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz. Terlepas dari perbedaan dijaharkan atau syir, apakah basmalah wajib dibaca di awal surah Al-Fatihah dan awal surah lain dalam sholat? Ya, tergantung kita pegang pendapatnya siapa. Masalahnya seperti itu. Ya. Iya. Jadi yang diperselisihkan pada dasarnya itu bukan masalah jahar dan sirnya. Apakah basmalah itu dijaharkan atau disirkan? Bukan itu dasar pokok permasalahannya. Pokok permasalahannya, apakah basmalah itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan? Itu dulu dasarnya. Iya. Apakah dia ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bukan? Iya. Ada perselisihan di kalangan para ulama fikih. Kalau orang Syafi'iyah, rahimahumullah, para pengikut Imam Syafi'i, termasuk ya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Itu pendapatnya. Yang mana mereka sendiri seperti yang diakui oleh Al-Imam Al-Baihaqi sendiri, demikian pula Imam Nawawi, Al-Hafidh bin Hajar. Dalil mereka secara hadis tidak ada yang sahih. Mereka sendiri yang akui seperti itu. Tidak ada dalil yang sahih secara hadis. Cuman kenapa mereka katakan? Karena di Al-Quran ditulis ayat pertama. Coba antum buka surah Al-Fatihah antum. Iya, siapa yang buka? Itu Quran tak? Coba kita buka. Jangan hanya sekedar. Iya, supaya kita tahu apa dalil ini. Apa tertulis setelah Bismillahirrahmanirrahim? Coba itu, Ustaz. Coba. Zakat 3 hadiah. Anak tanya. Apa yang tertulis setelah Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillah. Betul. Sebelum Pak. Antara Alhamdulillah dan Bismillah. Masya Allah. Polos. Bapak. Astagfirullah. Antaranya Pak. Nomor mungkin. Coba. Al-Fatihah aja kita buka atau An-Nas? Hah? Oh, Al-Fatihah aja. Sudah Al-Fatihah sudah. Coba kuliah saya lihat mushaf tadi. Saya mau bukti lihat itu anuta. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, setelahnya Alhamdulillah. Kan setelahnya Pak apa ini Pak? Satu tuh. Kita bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada temanku begitu juga Pak. Ya, saya pernah tanya, di mana itu ceramah Ustaz? Di Facebook. Juga begitu Pak. Betul kan dia lagi pegang HP lihat Facebook. Saya tanya tempatnya masjidnya di mana? Seperti kita itu Pak. Temanku begitu, bikin naik darah sedikit. Iya. Di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul Pak. Iya. Iya, cocok kita itu Pak. Masya Allah. Pertahankan.
Maksud saya, Pak, setelah kata Bismillahirrahmanirrahim, ada angka apa di situ begitu? Di dalam Al-Quran, di situ, di mushaf, tertulis 1. Al-Baqarah, Pak, coba buka. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, tertulis apa? Ya, Iya, angka. angkanya. Iya? Masa Pak 1? Ada betul setelah Bismillahirrahmanirrahim 1. Di Al-Baqarah, Pak. Iya. Coba ke sini lagi, Pak. Sini lagi, Pak. Kenapa bisa? Apakah di mushafku tidak ada? Kasih hadiah ini saudara kita dulu. Ada 1. Tidak ada tuh. Iya, Jami Al-Imran lagi. Jami, Pak. Jami, Pak. Iya. Tidak ada 1. Jadi di Al-Fatihah apa? Ada tulis 1. Kata mereka, inilah dalil mereka yang paling kuat. Itu dalil mereka yang paling kuat. Karena kenapa? Lihat di Al-Fatihah. Tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis apa? 1. Berarti dia terhitung nomor 1. Itu katanya dalil mereka yang terkuat karena tertulis di Al-Quran. Di Al-Fatihah. Kita bisa pahami? Ini dalil mereka yang paling kuat. Bagi mereka yang berpendapat ini, karena dalilnya ditulis nomor 1 di Al-Fatihah, maka berarti di ayat pertama dijaharkan atau tidak? Dia wajib jaharkan sebagaimana wajib dijaharkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya dalilnya. Jadi kalau kita pegang ini, ya itu yang kita pegang. Iya. Itu pendapat yang ini. Tidak bisa kita bilang terlepas dari perselisihan, kita jaharkan atau tidak bisa. Kita pegangnya mana? Iya. Ini dari orang Syafi'iyah. Sementara ulama yang lain dalam hal ini mayoritas dari ulama madhab, mereka berpendapat dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama sekarang ini, sebelumnya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Ya, Ibnul Qayyim dan belum murid Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Bukan ayat pertama. Ada dalilnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi. Kan Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah yang tahu mana ayat pertama. Dalam Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi, hadis Abu Hurairah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu sholata baini wa baina abdi kismain. Saya membagi as-sholah, maksudnya Al-Fatihah. Karena nama lain dari Al-Fatihah adalah as-sholah. Saya membagi Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Idza qala abdi, perhatikan ini. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qultu hamidani abdi. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka saya akan katakan hambaku memujiku. Kalau Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, pasti Allah sebutkan yang pertama. Ini yang disebutkan oleh Allah yang pertama siapa? Yang mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil pertama. Banyak lagi dalilnya, tapi saya sebutkan 2 saja. Dalil kedua, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bilang, Sallaitu khalfan Nabi SAW. Wa Abi Bakar. Wa Umar wa Utsman. La yadkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Fi awalihi wala fi akhirih. Saya sholat di belakang Rasulullah. Anas bin Malik, pembantu dari Rasulullah SAW. Iya. Saya sholat di belakang Nabi SAW. Sholat di belakang Abu Bakar. Karena setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar jadi imam. Karena khalifah kaum muslimin. Saya sholat di belakang Abu Bakar. Saya sholat di belakang Umar. Saya sholat di belakang Utsman. 4 orang. Saya sholat di belakangnya. Mereka tidak
menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak di awal Al-Fatihah, tidak di akhir Al-Fatihah. Iya. Ini dalil juga yang kuat. Kalau itu adalah ayat pertama, maka mereka akan sebutkan, akan dijaharkan seperti dijaharkan siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis di mushaf. Yang tulis siapa? Kan Utsman. Utsman sendiri jaharkan atau tidak? Yang mengumpulkan mushaf yang ada kita pegang sekarang ini adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Makanya dikenal dengan mushaf Utsmani. Karena Utsman mengumpulkan seperti itu. Sekarang Utsman yang mengumpulkannya, tertulis nomor 1. Utsman baca enggak? Jaharkan enggak? Begitu maksudnya. Makanya pendapat yang kuat tidak diragukan yang ini. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka setelah itu dijaharkan enggak? Dibaca atau tidak? Tidak, karena Nabi tidak jaharkan. Karena Nabi tidak jaharkan. Dan sebaik-baik hadis, petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini yang kuatnya. Ini yang kuatnya. Coba baca ulang tadi pertanyaan. Terlepas dari perbedaan yang dijaharkan atau syir, apakah basmalah wajib dibaca di awal surah Al-Fatihah dan awal surah lain di dalam sholat? Iya. Awal surah lain bukan. Semuanya pemisah surat. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pemisah dari setiap surat kecuali surat Baroah. So, apa itu surat Baroah? Surat Taubah karena dianggap dari sambungan dari surat sebelumnya. Karena masih bercerita tentang kaitannya dengan surat sebelumnya. Iya, semuanya diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu diturunkan untuk memisah setiap surat. Itu di surah lain. Al-Fatihah sudah kita sampaikan tadi. Pendapat apa yang kita pakai? Maka, iya, kalau kita berpendapat itu ayat pertama, maka wajib kita baca. Kalau bukan, maka sunnah dibaca di awal surah. Sunnah dibaca. Sunnah dibaca dan tidak dijaharkan. Wallahu a'lam. Ada saya bahas di sifat salat Nabi. Wallahu a'lam. Kemudian apa hubungan an-niyah meratap dengan tahlilan? Hubungannya, para ulama memasukkan bahwa berkumpul di rumah si mayat atau di rumah orang yang ditinggal mati yang dikenal kena musibah, para ulama memasukkan itu termasuk niyaha. Termasuk niyaha, meratapi mayat. Meratapi mayat. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Satu pertanyaan Sedikit terakhir. ya, kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11 tuh. Iya. Kasih teman kita tadi tuh hadiah tuh. Nah, Jangan dikasih. dia yang bertanya, yang lain dapat hadiah. Baik. Baik. Kemudian Ustaz, bolehkah zakat fitrah dengan uang dan bagaimana cara membayarnya? Adakah cara-cara khusus? Iya, zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Karena Nabi SAW di masa beliau ada uang. Tapi beliau hanya mengeluarkan makanan saja. Beliau hanya mengeluarkan makanan. Demikian pula para sahabat setelah beliau. Para sahabat setelah beliau. Iya. Dan mengeluarkan dengan uang tidak sah. Iya, itu dalam madhab. Kalau kita misalnya di Indonesia ini bermadhab Syafi'i, Syafi'i tidak dengan uang. Yang berpendapat dengan uang itu Abu Hanifah. Iya, Abu Hanifah. Tapi tentunya pendapat dari Abu Hanifah menyelisih dalil tidak diambil oleh mayoritas. Tidak diambil oleh mayoritas. Pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya adalah dengan makanan pokok. Bukan dengan uang. Wallahualam. Baik. Demikianlah. Oh, ini Ustaz. Apakah ada cara-cara khusus? Masih. Sambungan dari pertanyaan tadi. Apakah ada cara khusus? Ya. Dalam memberikan zakat fitrah. Dalam membayar zakat fitrah. cara khusus gimana maksudnya? Dibawa dijinjing atau? Ya kan kebiasaan orang Makassar ada cara-caranya Ya, ke Pak Imam. kebiasaan orang Nah, Makassar. maksudnya kita Orang Momere lah. Supaya lebih masuk akal tuh. oh ya, kalau orang Momer itu harus bawa ke Bapak Imam. Hmm. Kalau bukan Bapak Imam dianggap zakatnya tidak sah. Enggak. Zakat fitrah itu jelas kata Nabi SAW, tu'matan lil masakin, makan untuk orang miskin. Kita kasih langsung orang miskin. Iya. Enggak ada larangan. Enggak harus bawa ke imam. Baik. Baik, alhamdulillah. Demikianlah sudah terjawab pertanyaan terakhir, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Semoga Allah SWT masih mempertemukan kita di
acara selanjutnya sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Amin. Amin. Dan juga kami berharap doa dari teman-teman sekalian untuk kesehatan dan kebaikan Ustadz kita seluruhnya, yang semoga dengan doa-doa kita ini masih tetap diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap memberikan kita nasihat serta faedah yang sangat bermanfaat tentunya untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz atas ilmu dan nasihatnya pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung baik secara offline maupun secara online. Dan ya, terkait dengan janji kami tadi ya untuk mendapatkan hadiah, ya karena ada ini ya Ustadz ya, siapa tadi yang Zuhri ya Ustadz ya? Iya. Siapa nama tak? Anugerah, Masya Allah, saudara. Anugerah, anu gratis. Iya. Ya, Baik. alhamdulillah antum berhak mendapatkan buku semua tentang jenazah dari menjelang kematian hingga setelah kematian. Buku ini ditulis langsung oleh Ustadz kita Abu Yusuf Badbima, dan Ustadz mungkin antum yang serahkan langsung. Wah, ya, Masya Allah. Silakan. Tidak perlu dia ada foto. Ini anugerah untuk anugerah. Masya Allah. Baik. Dan juga kami mohon maaf kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah memberikan pertanyaan tapi belum sempat dijawab. Insya Allah kita akan ketemu kembali di acara yang sama, takjil di insya Allah di Ramadan besok. Kepada teman-teman yang bertugas dan manajemen Musola Hafayu, kami ucapkan jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.